Saudara-saudari terkasih, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini. Mari kita dengar Injil Tuhan dari Lukas 12 ayat 54 hingga 59 tentang menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang-orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari ini akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseret kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melempar engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini kita disapa oleh Yesus dengan meminta kepekaan dan kemampuan untuk melihat sesuatu yang menghasilkan sebab akibat. Dalam Injil yang baru kita dengar, Yesus mengambil ilustrasi prediksi cuaca yang sederhana sekali pada waktu itu. Musim hujan maupun musim kemarau dapat dilihat dengan cukup jelas. Di sebelah barat Israel adalah Laut Mediterania. Daerah selatan adalah daerah gurun. Pada waktu bertiup dari barat, jelas sekali itu adalah pertanda bagi daerah Israel akan musim hujan. Dan kalau angin datang dari selatan, dari Jazirah Arab, angin dari padang gurun yang luar biasa panas membuat suhu di daerah Israel bisa mencapai 40 derajat Celcius, maka orang tahu itu berarti musim panas akan datang. Di zaman sekarang ini juga teknologi modern yang semakin ditemukan oleh orang, maka sudah ada perkiraan cuaca yang setiap saat bisa kita lihat melalui rilis yang dilakukan oleh BMKG, sehingga kita pun akan sangat terbantu mengantisipasi dan mempersiapkan jika akan datang hujan ataupun terik matahari. Tetapi apa yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Yesus kepada umatnya? Apakah cukup hanya menilai kondisi alam seperti itu? Tentu tidak, karena Yesus mau kita mampu melihat dan menilai tanda-tanda zaman. Namun saudara-saudari terkasih, sebagai manusia biasa, kita pasti sulit untuk melihat tanda-tanda zaman itu. Bahkan kadang manusia salah dalam menilai, sehingga menyebabkan timbulnya resiko-resiko atas langkah yang diambil. Sekarang di zaman yang semakin modern, sekian banyak perubahan di dalam dunia, kadang-kadang membuat pikiran kita bingung dan hati kita gundah.
kita melihat bagaimana perubahan pola tingkah anak-anak, para remaja yang semakin berubah, dan dengan kondisi mereka serasa memiliki dunia sendiri. Kadang-kadang kita merasa itu tidak wajar, namun bagi mereka semua baik-baik saja. Pertanyaannya bagi kita, seberapa bagus kita membaca dan mengenal tanda-tanda zaman? Apakah kita mampu secara akurat dan tepat membaca tanda-tanda zaman itu? Apakah kita mampu memahami tanda-tanda perubahan zaman, perubahan pola tingkah kaum muda modern dengan pikiran yang sehat dan hati yang jernih? Mari kita berkaca pada apa yang Yesus sampaikan dalam Injil hari ini. Yesus menuntun kita untuk membaca tanda-tanda zaman secara benar. Kita perlu menyelami lebih dalam setiap akar persoalan yang terjadi di sekitar kita, dalam negara kita dan dalam masyarakat kita. Membaca tanda-tanda zaman terwujud nyata secara praktis ketika kita senantiasa berhati-hati dalam memberikan pendapat atau opini. Membaca tanda-tanda zaman terwujud ketika kita tidak asal buat status atau asal share segala berita yang kita dapatkan di medsos tanpa mengecek benar tidaknya sebuah berita atau tanpa memikirkan risiko dan konsekuensinya. Satu hal yang pasti ketika kita ingin membaca tanda-tanda zaman adalah bahwa kita mesti digerakkan oleh cinta dan kepekaan kepada kebenaran. Maka kita tidak boleh hanya terikat menilai apa yang terjadi pada alam di sekitar kita, namun harus sadar akan apa yang terjadi dengan resiko-resiko yang bakal muncul di masa depan, terutama setelah di akhir. Karena hidup kita ini bukanlah untuk selama-lamanya, namun hanya sementara, sehingga hidup ini adalah kesempatan untuk berdamai dengan sesama dan berdamai dengan Sang Ilahi pemilik hidup kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus bab 4 ayat 2 berkata, hiduplah dalam kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, serta menunjukkan kasih sayang satu pada yang lain dengan saling membantu. Mencintai, saling mengasihi, dan menemukan kebenaran adalah satu tugas kita ketika melalui jalan terjal di zaman yang kadang tidak bersahabat ini. Semoga keluarga kita selalu menjaga kunci cinta dan kebenaran, serta meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan menuntun kita membaca tanda-tanda zaman. Amin.